Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam momen merayakan Natal hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini dibawa tema Beyond the Light, atau menemukan terang sejati di hari Natal. Menemukan terang sejati di hari Natal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes sangat menekankan identitas Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, Yesus diperkenalkan sebagai terang yang datang ke dunia untuk mengalahkan kegelapan. Tema tentang terang ini berulang kali dalam sepanjang Injil Yohanes, yang menekankan bahwa Yesus adalah merupakan pencerah rohani yang mengatasi dosa dan kebingungan manusia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, ini terjadi setelah peristiwa Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Kalau kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saudara, peristiwa ini memperlihatkan Yesus sebagai pembawa pengampunan, kasih karunia dan kebenaran. Pernyataan dengan frasa "akulah terang dunia" itu diberikan di tengah-tengah diskusi tentang kegelapan moral dan hukum Taurat yang tidak mampu menyelamatkan manusia tanpa kasih karunia Allah. Saudara, dalam Yohanes 8, ini merupakan konteks terjadi setelah pesta Pondok Daun dalam Yohanes 7, di mana salah satu upacara utama adalah penyalaan pelita besar di dalam bait Allah. Dan pelita ini melambangkan tiang api yang memimpin bangsa Israel di padang gurun. Kalau kita membaca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, ia menyatakan dirinya sebagai penggenapan simbol tersebut yang memimpin umat Allah keluar dari kegelapan dosa menuju kepada terang kehidupan. Di dalam ayat ini kita melihat beberapa frasa atau kata yang sangat penting. Yang pertama, pernyataan "akulah". Ini merupakan pengakuan diri Yesus yang menggemakan pernyataan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, "Aku adalah aku". Saudara, dengan menggunakan frasa ini, Yesus tidak hanya mengklaim sebagai pemberi terang, tetapi ia juga menyatakan keilahiannya. Dilanjut dengan frasa terang dunia, "Akulah terang dunia". Kata terang dalam Injil Yohanes selalu memiliki makna simbolis, yaitu berbicara Yesus adalah terang dunia di dalam dua aspek. Yang pertama, terang penerangan, artinya Yesus mengungkapkan kebenaran Allah yang memberikan arah dan tujuan hidup kepada manusia. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah terang penyelamatan, di mana ia membawa manusia keluar dari dosa atau kegelapan menuju kehidupan kekal. Dilanjutkan dengan frasa "barang siapa mengikut aku". Mengikuti Yesus itu berarti hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengannya. Ini bisa mencakup iman, mencakup ketaatan, dan pengabdian. Saudara, ini bukan sekedar mengikuti secara fisik, tetapi sebuah perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan rohani. Dilanjutkan dengan ayat ini, tidak akan berjalan dalam kegelapan,
Saudara, kegelapan itu melambangkan dosa, melambangkan kebodohan rohani, dan keterpisahan dari Allah. Di sini Yesus menjanjikan pembebasan secara total dari kegelapan ini bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dilanjutkan dengan frasa terang hidup. Ini menunjukkan ungkapan bahwa terang yang Yesus berikan membawa hidup yang kekal, membawa damai, membawa sukacita yang penuh. Saudara, terang ini bukan hanya fisik, tetapi juga secara rohani, yaitu spiritual, yang memenuhi kebutuhan terdalam manusia. Saudara, kalau kita menganalisis ayat ini, maka ada beberapa relevansi teologis yang harus kita pahami. Yang pertama, berbicara Yesus sebagai terang dunia. Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan spiritual manusia. Saudara, di dalam Natal, terang ilahi ini datang ke dunia dalam bentuk manusia. Yohanes 1:14. Ia adalah terang yang melampaui lampu-lampu fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata, yang sering kita rayakan, yang sering kita gunakan saat Natal. Hal yang kedua, berbicara tentang kegelapan dunia. Saudara, dunia kita penuh dengan kegelapan dosa, ketidakadilan, dan penderitaan. Namun, Yesus menawarkan terang yang membawa pengharapan, membawa kehidupan baru. Natal merupakan perayaan kelahiran terang itu ke dalam dunia kita yang gelap. Prinsip yang ketiga dalam prinsip teologis bahwa menghidupi terang Kristus. Saudara, Natal mengingatkan kita untuk tidak hanya menikmati terang secara simbolis, tetapi juga hidup dalam terangnya. Ini berarti mengikuti Kristus. Ini berarti meninggalkan dosa dan menjadi terang bagi orang lain. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Jadilah garam dan terang dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kita bisa terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara praktis. Yang pertama, bahwa terang itu yang diberikan itu melampaui gemerlapnya Natal. Saudara, Natal seringkali dirayakan dengan lampu-lampu hias yang indah. Namun Yohanes 8 ayat 12 mengajak kita untuk melampaui keindahan fisik dan menemukan terang sejati dalam Yesus Kristus. Yang bisa kita terapkan yang kedua adalah terang itu berarti menerima Yesus sebagai terang. Saudara, seperti lilin yang hanya berguna jika dinyalakan. Saudara, hidup kita hanya berarti jika diterangi oleh Kristus. Natal itu adalah momen untuk memperbarui iman kita, komitmen kita kepadanya, dan membiarkan terangnya bersinar lewat hidup saudara dan saya. Prinsip yang ketiga untuk kita terapkan bahwa terang itu menunjukkan berarti menjadi terang bagi dunia. Tentu Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang yang membawa pengharapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Melalui apa? Tindakan kasih, tindakan kepedulian, tindakan pengampunan kita itu merupakan refleksi dari terang Kristus yang sejati. Saudara, di dalam momen Natal, dalam malam Natal kita diingatkan dalam pesan khotbah dengan akronim LIGHT, LIGHT. Love, inspiring, grace, holy, dan truth. Saudara, akronim LIGHT yang bisa kita gunakan untuk melengkapi pesan Natal dengan tema Beyond the Light, menemukan terang sejati. Maka L yang pertama itu love, kasih. Kasih adalah inti dari terang sejati yang Yesus bawa ke dunia. Natal itu mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar yang mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia
dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I yang kedua, akronim kedua, illuminate, atau artinya menerangi. Yesus datang untuk menerangi hati yang gelap dan memberi arah bagi hidup kita. Ia adalah terang dunia yang menunjukkan jalan menuju kehidupan kekal. Akronim yang ketiga, G, grace, kasih karunia. Saudara, terang sejati tidak dapat kita peroleh dengan usaha sendiri, tetapi diberikan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Saudara, Natal adalah pengingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hadiah yang diberikan oleh Allah. Akronim yang keempat, H, hope, pengharapan. Yesus adalah terang pengharapan di tengah kegelapan dunia. Natal membawa janji bahwa dalam Dia kita memiliki masa depan yang penuh damai dan penuh sukacita. Akronim yang kelima, T, transform, mengubah. Saudara, terang Kristus itu mengubah hidup kita. Ketika kita menerimanya, hati kita diterangi dan kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain, bagi sesama kita, membawa perubahan yang ada di sekeliling, di sekitar kita. Maka mari kita menjadi terang, light, penuh kasih, menjadi penerang, pembawa kasih karunia, memberikan pengharapan, dan menjadi alat transformasi bagi dunia yang membutuhkan terang sejati dari Yesus Kristus. Saudara, Yohanes 8 ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia yang datang untuk menerangi hati manusia yang gelap oleh dosa. Maka dalam konteks Natal, ayat ini mengingatkan kita bahwa terang sejati bukanlah lampu-lampu Natal, tetapi Kristus itu sendiri. Maka marilah kita menerima terangnya, hidup dalam terang itu, dan menjadi terang bagi dunia yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pengharapan akan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin.